Assalamualaikum teman-teman. Hai, perkenalkan, nama saya Monica Octavia. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Sumatera Utara. Di sini saya akan menunjukkan proses penginputan laporan keuangan dalam neraca, piutang usaha, persediaan, kas keluar, dan invoice yang ada di dalam aplikasi Zahir. Oke, kali ini kita akan menginput neraca saldo. Ini data-data informasi perusahaan, dan ini aktiva lancar. Ini saldo piutang, saldo hutang, dan sini saldo persediaan. Sebelum itu kita akan membuat data baru, dan di sini kita akan isi semua informasi perusahaan seperti nama perusahaannya, sumber rezeki PT, isi alamat perusahaannya, Jalan Gatot Subroto kilometer 6. Setelah itu kita akan mengisi kotanya Medan, Sumatera Utara, negara Indonesia, kode posnya 20122, nomor teleponnya kita isi 06184555571, dan nomor faxnya kita isi 0618455572. pancabudi@unpad.ac.id. Lalu websitenya kita isi www.pancabudi.ac.id. Lanjutkan, ini kita akan buat bulannya Januari, tahunnya itu tahun 2020, dan kita simpan itu melakukannya itu sumber rezeki. Setelah itu kita lanjutkan lagi, dan sini kita akan lanjutkan lagi. Kita lanjutkan aja. Di sini kita akan buka daftar ini. Kita buka daftar ini, daftar akun yang nggak ada di buku laporan keuangan. Yang nggak ada itu kita bikin di sini piutang dagang. Lalu kita rekam. Selanjutnya kita buat juga yang nggak ada di buku laporan keuangan ya. Yang nggak ada lagi itu persediaan barang dagang. Lalu kita rekam, dan seterusnya kita buat kayak gitu ya, tambah akun baru yang nggak ada. Yang di sini hutang lancar, itu namanya hutang dagang. Lalu kita klik rekam. Dan setelah itu kita buka klik setting, saldo awal akun. Nah, di sini kita akan mengisi saldo awal akun seperti kas 3.500.000, dan seterusnya kita isi menurut pembukuan laporan keuangan. Seterusnya kita isi ya. Kita isi
ditahan, nilainya balance ya 0, lalu kita rekam. Masuk ke piutang usaha, klik data rekening. Di sini kita akan setting di saldo awal piutang usaha, dan di sini kita akan bikin namanya ya, kan kita buat baru. Di sini ID-nya customer 1, nama perusahaannya Megantara PT ya. Semuanya kita isi. Dan baru lagi customer 2, Unggul Utama PT. Kita bikin buat baru lagi, itu customer 3, dan namanya itu nama perusahaannya ya, Cipta Krapsi CV. Nah, di sini udah semua ya. Lalu kita akan mengisi tanggalnya. Tanggalnya kita bikin 1 Desember tahun 2016. Nama invoice-nya invoice 01, nilai piutangnya kita catat 1.250.000. Kita lanjut lagi, nama perusahaannya yang Unggul Utama PT. Di sini kita bikin itu buat tanggal 11 November tahun 2016. Di sini kita buat invoice-nya 02. Nilai piutangnya kita buat 2.450.000. Lalu kita rekam. Kita tambah satu lagi buat baru ya, yang itu nama pelanggannya Cipta Krapsi CV. Tanggalnya kita bikin tanggal tanggal 25 November tahun 2016. Lalu kita bikin invoice 03, nilai piutangnya sebesar 50, 850. Kita rekam. Nah, di sini udah terbikin semua saldo awal piutang usaha. Nah, di sini sama juga seperti sebelumnya. Kalau sekarang ini kita buat saldo awal hutang usaha ya. Yang sebelumnya itu kan piutang, sekarang hutang usaha. Kita buat namanya. Oke, klik baru. Nah, ID-nya berbeda ya, di sini vendor. Lalu kita bikin nama perusahaannya itu Sinar Elektro PT. Nama perusahaannya Sinar Elektro PT. Lalu kita rekam. Yang kedua kita bikin lagi baru, itu vendor kedua, nama perusahaannya itu kita buat Riung Jaya CF. Lalu kita rekam. Yang ketiga lagi kita bikin ya, di sini kita bikin vendor ketiga, nama perusahaannya itu Cipta Kreasi CF. Lalu kita rekam. Oke, di sini kita akan mengisi saldo utang usaha. Kita buat tanggalnya kayak sebelumnya kita buat tanggalnya ya. Di sini kita akan membuat tanggal 5 Desember tahun 2016 kita buat. Kita sini buat vendor 01, lalu nilai hutangnya itu sebesar 10 juta ya, kita rekam. Nah, kita buat baru lagi untuk vendor yang kedua, nama pemasoknya
udah ada tadi kan, Payung Jaya CF. Di sini kita akan bikin tanggalnya. Kita buat tanggalnya tanggal berapa ya? Ya udah, kita buat tanggal 7 November 2016 aja. Invoice 02, nilai hutangnya itu 25.000. Lalu kita bikin yang ketiga ya. Yang ketiga di sini itu Cipta Kreasi CA CV. Tanggalnya selalu bikin tanggalnya. Tanggal berapa kita bikin? Tanggal 26 November 2016. Nah, nilai hutangnya itu sebesar 850.000. Kita rekam. Udah semuanya kita rekam, udah terisi ya ketiganya. Ini kita rekam pengukuran. Sebelum itu kita akan nambah ya nama satuannya, itu kode satuannya unit, nama satuannya unit juga, keterangannya itu barang elektronik. Setelah itu kita rekam. Oke, udah ada ya unit satuannya. Lalu kita buka data produk. Data produk. Di sini kita akan membuat data produk. Jangan lupa kita masukin kode barangnya. Kode barangnya B01. Nama kelompok barangnya barang elektronik. Oke. Dah ya, nama kelompok barangnya barang elektronik. Di sini kita buat deskripsinya kipas angin. Kipas angin. Kasih di sini ya, di sini sifatnya kita simpan. Harganya ya sudah tertera angka-angkanya. Di sini kita rekam. Habis itu kita klik tambah lagi dan buat nama kode barangnya B02. Deskripsinya kita buat koker. Ini satuan laporan unit kita bikin. Nah, nama sifatnya kita buat disimpan, kita langsung tertera juga ya. Kita udah, habis itu kita bikin lagi yang ketiganya. Yang terakhir itu kode barangnya B03. Deskripsinya kita buat radio. Satuan dasarnya unit, satuan lapor unit, kita sifat disimpan udah juga tertera di sini. Kode akunnya sudah tertera juga. Lalu kita rekam aja. Kita bikin sampai 7. Di sini kode barangnya kita buat kode B04. Deskripsinya TV. Satuan unit, sifat disimpan sudah tertera. Tunggu sebentar, lalu kita rekam. Di situ kita tambah lagi info 5 B05, kelompok barang elektronik, masih deskripsi TV 14 inci, data satuannya unit, konsiansi, sifat disimpan. Tunggu sebentar, lalu kita rekam. Data produknya
kita tambah. Oke, kode barangnya B06 buat mesin cuci. Lalu kita buat satuan dasarnya unit, bikin sifatnya disimpan. Tunggu sebentar baru kita klik rekam. Yang terakhir ini kita bikin ya. Yang terakhir itu kode barangnya B07. Deskripsinya kita buat kulkas. Satuan dasarnya unit, 160 unit. Konsumsi, lalu sifatnya disimpan. Tunggu sebentar aja. Kalau udah muncul baru kita rekam lagi. Setelah itu kita akan masuk ke saldo awal persediaan. Ya, di sini kita akan buat namanya kode barang stok awalnya kita buat 5, harga pokok satuannya 375.000. Udah tertera totalnya di sana. Di sini kita akan buat lagi untuk yang recover. Itu stok awalnya ada 2, harga pokok satuannya itu 125.000. Kita rekam, harga total nilainya udah ada juga di sana ya. Kita bikin yang ketiga itu. Yang ketiga apa kita buat ya? Radio stoknya ada 7, harga satuannya kita buat tertera total nilainya di sana. Kita buat yang keempat itu TV 20 inci. Stoknya kita buat ada 4, harga satuannya itu 825.000. Nah, lalu kita buat yang kelima lagi ya. Yang kelima itu TV 14 inci. Stoknya ada 8, harga satuannya kita buat 315.000. Kita rekam. Dah, di sini sudah tertera semuanya. Oh, mesin cuci itu yang kodenya B06, stoknya kita buat 4, harga pokoknya, harga satuannya 375.000 kita buat. Lalu kita rekam. Yang terakhir tinggal kulkas, kodenya itu B07. Kita buat stok barangnya ada 5, harga satuannya itu 1.125.000. Kita rekam. Harga satuannya sama harga total semuanya. Udah tertera ya, dari 5 unit, harga pokoknya sama total nilainya. Kita bisa ubah lagi, kita klik edit. Di sini harga satuannya itu 75.000. Kita rekam lagi. Nah, sudah berubah ya di sini. Lalu kita klik kas keluar ya. Buat tambah, kita cari akun kasnya, kita buat kas aja. Lalu kita buat pertama 1 dulu, sementara baru. Nah, setelah itu kita buat sebanyak 4, nama perusahaannya kita buat Lumega itu ya, kita rekam. Terus itu kita klik OK. Ini kita buat tanggalnya 1/1/2021. Kodenya ya, kita di sini cari kode.
Nama akunnya kita cari mana dia, promosi dan iklan. Nah, ini dia promosi dan iklan. Kita klik OK. Di sini udah kita buat di sini 250.000. Langsung kita klik di sebesar itu aja biar langsung terbikin di sana. Lalu kita rekam, ini kita klik aja. Dan di sini udah ada buku kas keluarnya, bukti kas keluarnya. Jadi kita nggak perlu nyatet lagi dan bisa langsung di tangan aja. Setelah itu kita akan membuat lagi pembayaran utang usaha. Akun kas kita buat masih di kas. Kenapa pembayaran utang, jadi harus kita bayar. Di sini penerimanya PT Megantara. Tanggalnya kita buat tanggal 4 bulan 1 2020. Kita bikin pembayaran waktu invoice 001 invoice 001. Kita langsung klik aja, udah 300 di sana. Sumber rezeki, lalu backup dan keluar, klik OK. Situ rekam, tutup. Oke, di sini pembelian, keluar, kita keluar backup tanpa simpan. Thank you, sampai di sini penjelasan saya. Kalau ada kata yang salah mohon maaf ya.